Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang sistem penjualan minimarket. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya, Natania Dwi Delvianasari dengan nomor absen 19. Nama saya Natania Fadilah dengan nomor absen 20. Saya, Salsa Novia Kusuma Putri, nomor absen 25. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi sistem. Deskripsi sistem yang kami gunakan, yaitu sistem penjualan di minimarket ini termasuk ke dalam sistem yang relatif tertutup, karena berinteraksi dengan lingkungan secara terkendali. Sistem penjualan juga menggunakan penjualan secara tunai dan tidak ada sistem penjualan secara kredit. Di dalam sistem penjualan minimarket terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada 5 bagian. Yang pertama, ada konsumen. Yang kedua, kasir. Yang ketiga, kepala minimarket. Yang keempat, keuangan. Dan yang terakhir yaitu bank. Materi yang selanjutnya yaitu dokumen yang terkait. Dokumen yang terkait dalam sistem penjualan minimarket ada 3, yaitu yang pertama struk pembayaran, yaitu alat bukti pembelian atau penerimaan dalam sebuah transaksi. Kemudian yang kedua jurnal penjualan, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan secara kredit. Kemudian yang ketiga bukti store bank, yaitu dokumen yang dibuat oleh fungsi kas sebagai penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Materi yang selanjutnya yaitu prosedur sistem. Yang pertama adalah bagian konsumen. Konsumen memilih barang yang akan dibeli lalu menyerahkannya ke bagian kasir. Konsumen melakukan pembayaran di kasir dan menyelesaikan pembayaran, serta menerima struk serta barang belanjaan. Yang kedua yaitu bagian kasir. Kasir men-scan barcode pada barang dan membuat struk belanjaan sebagai bukti transaksi sebanyak 2 lembar. Lembar pertama diserahkan untuk konsumen. Lembar kedua dikumpulkan bersama nota yang lain dan akan diserahkan ke kepala minimarket. Lalu bagian kasir mencatat penjualan pada jurnal penjualan. Jurnal penjualan tersebut diserahkan kepada kepala minimarket. Bagian 3, kepala minimarket. Kepala minimarket melakukan penyesuaian antara pencatatan dengan pendapatan, lalu membuat jurnal penjualan setelah penyesuaian dan mengirimkan uang ke bank. Bagian selanjutnya yaitu bagian keuangan. Pada bagian ini, menerima jurnal penjualan setelah penyesuaian. Dan bagian yang terakhir yaitu bank. Bank menerima uang dan mencatat sebagai penerimaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart sistem penjualan minimarket. Di sini kami menggunakan Draw.io untuk membuat flowchart ini. Dimulai dari konsumen, yaitu membeli barang. Lalu dari membeli barang berarti konsumen itu membawa barang, lalu akan dibawa ke kasir melalui konektor A, yaitu dan kasir akan men-scan dan membuat struk untuk struk pembayaran. Lalu kasir membuat 2 lembar struk dan lembar kedua itu diserahkan ke konsumen dan konsumen akan melakukan pembayaran, lalu kasir akan menerima pembayaran, dan konsumen akan mendapatkan barang yang sudah dibayar tadi. Lembar pertama struk pembayaran, selanjutnya yaitu kasir akan membuat jurnal penjualan. Jadi setelah banyaknya struk pembayaran yang sudah terjadi sebelumnya, itu akan direkap lalu masuk ke dalam jurnal penjualan. Dan hasilnya itu catatan jurnal penjualan. Dan jurnal penjualan ini akan diberikan ke kepala minimarket melalui konektor C. Lalu kepala minimarket akan menyesuaikan pencatatan dengan pendapatan yang ada. Lalu berarti hasilnya jurnal penjualan setelah penyesuaian. Mohon maaf, ini salah pengetikan. Lalu di
kepala minimarket kan tadi ada uangnya ya dari si kasir. Lalu nanti uangnya oleh kepala minimarket akan dikirimkan ke bank melalui konektor D. Itu bank akan menerima uang tersebut dan mencatat penerimaan tersebut ke dalam buku perusahaan yang ada di bank dan berbentuk catatan bank. Lalu yang jurnal penjualan setelah penyesuaian akan dikirimkan ke pihak keuangan. Lalu nanti di keuangan itu akan dimasukkan ke dalam catatan keuangan di perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu pengendalian intern pada sistem penjualan minimarket. Yang pertama, organisasi. Pembagian tugas antar karyawan minimarket sudah jelas. Bagian kasir pada minimarket bertugas menerima uang dari hasil penjualan. Penyetoran uang ke bank dilakukan oleh kepala minimarket dan bukti store bank diserahkan ke bagian keuangan sebagai dasar pencatatan transaksi dalam jurnal penerimaan kas. Kelemahannya yaitu tidak adanya pemisahan tugas antara bagian kasir dengan bagian gudang. Hal ini disebabkan karena tidak adanya bagian gudang pada minimarket. Kemudian yang kedua, sistem otorisasi. Sistem otorisasi ini sudah cukup baik. Pada barang yang dibeli, struk pembayaran pertama diberikan kepada konsumen beserta barangnya. Kemudian struk pembayaran kedua diserahkan ke bagian keuangan. Kemudian yang ketiga, seluruh transaksi penjualan direkap oleh kepala minimarket, kemudian membuat jurnal penjualan yang akan diserahkan ke bagian keuangan. Kelemahannya yaitu struk pembayaran 2 yang dikirim ke bagian keuangan menjadikan sistem kurang efisien. Oleh karena itu, sebaiknya tidak perlu adanya struk pembayaran kedua karena sudah ada jurnal penjualan dan stok opnam setiap akhir bulan. Yang ketiga, praktek yang sehat. Adanya dokumen bukti pendukung berupa jurnal penjualan, struk pembayaran, dan bukti store bank sebagai bukti penjualan. Kemudian yang keempat adalah karyawan yang bermutu. Proses rekrutmen dinilai dari beberapa kriteria, di antaranya yang pertama, tingkat pengalaman kerja, yang kedua, pendidikan terakhir, yang ketiga, psikotes. Kemudian, poin B, penempatan disesuaikan dengan bidang dan keahlian yang calon karyawan sesuai kebutuhan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.